Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan saya definisikan sebagai gerak lurus beraturan adalah gerak benda dengan kecepatan benda selalu bernilai konstan. Nah, jika kecepatan benda bernilai konstan, maka benda bergerak dengan arah yang tetap. Jadi kalau bendanya mau dikatakan bernilai konstan, kecepatannya bernilai konstan, maka arah benda harus tetap di arah tersebut. Misalnya dia berpindah ke arah kanan, dianggap bahwa bendanya selalu bergerak ke kanan. Atau misalnya bendanya bergerak ke kiri, berarti bendanya dianggap selalu bergerak ke kiri. Nah, jadi itu ciri pertamanya, dan ciri keduanya adalah perpindahan benda untuk tiap detiknya itu bernilai sama. Jadi itu ya, gerak lurus beraturan. Nah, yang berikutnya bahwa cara menentukan kecepatan suatu benda itu menggunakan persamaan jarak dibagi waktu tempuh. Nah, kenapa saya menggunakan jarak dibagi waktu tempuh, bukan menggunakan persamaan perpindahan dibagi waktu tempuh? Karena kecepatan benda ketika dia bergerak di arah yang sama, ke kanan terus, berarti nilai jarak dan perpindahan dari benda tersebut selalu bernilai sama. Saya ulang, jadi benda ketika bergerak lurus beraturan, maka perpindahannya dan jarak dari benda tersebut itu selalu bernilai sama. Jadi ketika dia bergerak ke kanan 10 meter, berarti jaraknya 10 meter, perpindahannya juga 10 meter. Nah, kalau dia lanjut lagi bergerak ke kanan sebesar 20 meter, berarti perpindahannya nanti sebesar 10 meter, perpindahannya nanti sebesar 20 meter dan jaraknya juga sebesar 20 meter. Jadi ketika benda bergerak lurus beraturan, jarak benda tersebut sama dengan perpindahan benda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan berikutnya saya akan menggunakan grafik. Nah, di sini adalah grafik hubungan antara perpindahan dalam satuan meter dengan waktu tempuh. Jadi grafik dari suatu benda yang bergerak lurus beraturan, yang grafiknya adalah hubungan antara perpindahan terhadap waktu, harusnya grafiknya itu bentuknya adalah garis lurus, seperti ini. Ini disebut grafik garis lurus. Kenapa garis lurus? Ya garisnya lurus. Jadi ini jadi benda satu, yang ini yang di bawah, benda dua adalah yang di atas, dan benda tiga adalah yang di tengah. Nah, jadi ketika bendanya bergaris seperti ini, dan garisnya itu lurus, maksudnya lurus itu nggak bengkok-bengkok, walaupun ini miring nih, tapi tetap dianggap sebagai garis lurus. Jadi, ketika grafik hubungan antara perpindahan terhadap waktu itu bernilai, saya ulang, ketika grafik perpindahan benda itu terhadap waktu tempuh benda itu memiliki grafik garis lurus, maka gerak benda tersebut dapat dianggap sebagai gerak lurus beraturan. Nah, cara menentukan kecepatan dari gerak lurus beraturan tersebut bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan gradien. Jadi gradien dari grafik yang di atas ini, grafik yang kalian lihat ini, tiap garisnya itu nilai gradiennya bernilai sama dengan kecepatan. Ini saya tulis ya. Jadi gradien itu simbolnya M. Gradiennya itu bernilai sama dengan kecepatan. Nah, seperti itu. Jadi, saya ulang lagi. Jadi, tiap gradien dari garis ini,
untuk grafik hubungan antara perpindahan dan waktu tempuh, maka gradiennya itu bernilai sama dengan kecepatan benda tersebut. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, nanti saya akan bahas di video berikutnya atau ketika kita bertemu di dalam kelas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.